Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifatul Ula, NIM 1520069 dari kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan terkait hubungan antara sistem kepartaian dengan pendekatan spektrum politik. Sebelumnya saya akan menjelaskan lebih dahulu definisi dari spektrum politik, yaitu sistem pengklasifikasian partai politik yang berbeda pada poros geometrik yang melambangkan politik independen. Kemudian pada spektrum politik sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada spektrum politik kiri, spektrum politik kanan, dan spektrum politik tengah. Pada spektrum politik kiri biasanya diisi oleh kaum sosialis, komunis, dan juga hijau. Kemudian pada spektrum politik kanan diisi oleh kaum nasionalis, liberal, dan konservatif. Lalu pada spektrum politik tengah yaitu diisi oleh golongan catch-all party atau lebih pragmatis dan tidak terlalu memerlukan ideologi yang ketat. Kemudian sistem kepartaian politik yaitu interaksi partai politik dalam sistem politik yang menentukan format serta mekanisme kerja pada sistem pemerintahan, di mana sistem kepartaian sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tunggal partai, dui partai, dan multi partai. Jadi menurut saya kaitan sistem partai politik, sistem kepartaian dengan spektrum politik sendiri memiliki kaitan satu sama lain, di mana memang tujuannya yaitu untuk mengorganisir partai politik berada pada spektrum politik tertentu. Kemudian sistem kepartaian ini lebih mengacu pada aturan atau struktur partai politik, sedangkan spektrum politik lebih mengarah pada jangkauan ideologi partai politik. Contohnya adalah beberapa sistem kepartaian partai politik yang berada di spektrum politik tertentu. Misal partai politik sayap kiri lebih banyak ditemukan di negara yang menganut sistem kepartaian multipartai. Kemudian contoh lainnya yaitu partai politik sayap kanan lebih banyak ditemukan di negara yang menganut sistem kepartaian dui partai. Dari adanya contoh tersebut dapat dilihat bahwa sistem kepartaian ini memiliki kaitan dengan spektrum politik, di mana sistem kepartaian ini mempengaruhi keberadaan partai politik untuk berada pada spektrum tertentu. Perkenalkan, saya Mila Minhatul Maula, NIM 15284. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan sistem pemilu mengenai pendekatan spektrum. Langsung saja, apa sih yang dimaksud dengan sistem pemilu itu? Jadi, sistem pemilu adalah sistem yang mengonversi perolehan suara dalam sebuah pemilihan umum menjadi kursi yang dimenangkan oleh para partai dan kandidatnya. Nah, beberapa variabel sistem pemilu kuncinya adalah seperti rumusan pemilu yang digunakan apakah sistem pluralitas atau mayoritas, terus proporsional, campuran lainnya, dan rumusan apa yang dipakai untuk memperhitungkan alokasi kursi. Selanjutnya itu ada hubungan sistem pemilu melalui pendekatan spektrum. Jadi hubungannya adalah suatu sistem yang berdasarkan pada spektrum kebijakan politik yang ada dalam masyarakat. Pendekatan spektrum mengasumsikan bahwa kebijakan politik dapat ditempatkan pada suatu garis spektrum yang mencangkup semua pandangan politik dari kiri hingga kanan. Lalu, sistem pemilu yang mengadopsi pendekatan spektrum ini dapat digunakan untuk memastikan representasi yang lebih baik bagi berbagai pandangan politik dalam masyarakat. Misalnya, sistem pemilu dengan pendekatan spektrum dapat menghasilkan parlemen atau dewan perwakilan yang lebih beragam dan mencerminkan keberagaman pandangan politik dalam masyarakat. Lalu selanjutnya ada di bawah ini, sistem ini setiap partai politik akan diberikan posisi pada spektrum kebijakan politik yang ada, dan pemilihan akan memberikan suara mereka berdasarkan kebijakan partai yang mereka dukung. Sistem ini juga dapat menggunakan metode pemilihan seperti proporsional atau campuran proporsional, yang memastikan bahwa partai-partai kecil juga memiliki kesempatan untuk diwakili dalam parlemen. Namun,
Sistem pemilu dengan pendekatan spektrum juga memiliki kelemahan, yaitu kelemahannya salah satunya adalah kesulitan dalam menempatkan pandangan politik yang kompleks dan beragam pada garis spektrum yang sederhana. Selain itu juga sistem ini juga rentan terhadap masalah manipulasi dan pengaruh partai politik yang lebih besar. Sebagai kesimpulan dari penjelasan saya, bahwa sistem pemilu dengan pendekatan spektrum dapat memastikan representasi yang lebih baik bagi berbagai pandangan politik dalam masyarakat, tetapi juga memiliki kelemahan yang perlu dipertimbangkan dengan cermat sebelum diadopsi. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Violeta Caramavian, NIM 1520113, akan melanjutkan menjelaskan materi terkait sistem pemerintahan dalam pendekatan spektrum yang tadi sudah dilanjutkan oleh Mbak Mila dan Mbak Sari. Langsung saja, sistem pemerintahan di dalam pendekatan spektrum itu sendiri merupakan cara di mana suatu negara itu diatur dan dipimpin oleh para pemimpin yang terpilih atau ditunjuk, seperti itu. Lalu sistem pemerintahan itu juga dapat mencerminkan orientasi politik di negara tersebut pada di spektrum kiri. Pada spektrum politik kiri, di mana sistem pemerintahan itu bisa lebih cenderung dan bisa lebih memperhatikan kesejahteraan sosialnya dan keadilannya, dan sementara di sebelah kanan sistem pemerintahan itu sendiri cenderung lebih memperhatikan kebebasan dari individunya dan pasar bebasnya, seperti itu. Nah, dengan hal yang seperti itu, dengan demikian hubungan antara sistem kepartaian, lalu sistem pemilu, dan juga sistem pemerintahan itu sendiri, itu juga bisa dilihat melalui spektrum politik, di mana sistem kepartaian, sistem pemilu, dan sistem pemerintahan yang ada itu ada di dalam suatu negara yang bisa mencerminkan orientasi politik yang sama atau berbeda, seperti itu. Dan itu juga bisa dapat saling mempengaruhi antara satu sama lain dalam hal pengambilan keputusan, contohnya seperti keputusan politik dan implementasi kebijakan, seperti itu. Mungkin cukup sekian hal yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.